Gampong Anegle yang terletak di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, memiliki aneka ragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah tanaman pisang yang menjadi buah primadona di Kabupaten Aceh Besar. Pisang adalah buah yang dikenal luas di Indonesia. Buah ini bisa dinikmati dengan berbagai cara. Bisa dimakan langsung, digoreng, dikukus, atau diolah bersama bahan lainnya. Selain rasanya yang enak, buah ini juga memiliki banyak manfaat. Di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di kawasan Anegle, buah pisang menjadi buah primadona karena banyak digemari oleh masyarakat. Sehingga banyak petani yang membudidayakan buah yang satu ini. Dalam perjalanan menuju lokasi kebun pisang, kami harus menempuh jarak sekitar 25 km dari kota Banda Aceh. Meski jaraknya yang cukup jauh dan medan jalan yang sulit, namun tak menyurutkan semangat kami untuk terus berjalan menuju ke lokasi kebun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa saya kembali menyapa Anda di rumah dalam program Bina Tani. Apalagi kalau bukan membahas seputar pertanian. Nah, bicara soal pertanian ini memang nggak ada habis-habisnya nih. Sejumlah wilayah di Aceh ini memang banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Dan ini bisa dilihat dari mayoritas masyarakat di sini yang berprofesi sebagai petani ataupun pekebun. Dan untuk tanaman yang bisa didapatkan di sini juga beragam. Salah satunya adalah buah pisang yang mana menjadi primadona Kabupaten Aceh Besar ini sendiri. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi Sungai Anegle, Kecamatan Indrapuri. Setelah ini langsung saja kita akan menuju lokasi kebun buah pisang yang jaraknya cukup jauh dari sini. Ikuti terus saya Cida Hardianti dalam Bina Tani. Buah pisang merupakan buah yang kaya akan vitamin dan serat, serta memiliki sejumlah manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Sehingga tak heran, buah ini menjadi buah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk memperoleh tanaman pisang yang bagus dan menghasilkan produksi tinggi, maka pemilihan bibit yang berkualitas menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Bibit pisang dapat diperoleh dari tunas, anakan, bonggol, dan bibit yang diperbanyak secara tradisional maupun kultur jaringan.
Penanaman buah pisang sebaiknya dilakukan menjelang musim hujan. Hal ini dikarenakan bibit yang baru ditanam dapat menerima pasokan air yang cukup. Lakukan penanaman pada sore hari agar bibit tidak stres terhadap lingkungan baru. Bibit yang sudah ditanam kemudian dilakukan penyiraman agar dapat tumbuh dengan subur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih siaran Aceh Harian dirangkai dengan berita terhangat lainnya yang berhasil dipotret oleh tim redaksi KRRI Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pemirsa, tadi kita sudah menempuh medan jalan yang cukup sulit, yang jaraknya itu sekitar 25 km dari kota Banda Aceh. Dan saat ini, sekarang saya sudah berada di lokasi kebun pisang. Dan ini bisa dilihat di samping saya adalah hasil panen buah pisang yang tadi sudah diangkut oleh para petani di sini. Dan bisa dilihat, ini adalah contohnya yang hasilnya ini sangat manis nih pemirsa. Dan juga selain buah pisang, di sini juga ada hasil alam lainnya seperti buah coklat dan masih banyak lainnya. Dan juga selain itu tempat ini biasanya dimanfaatkan oleh petani di sini untuk beristirahat ketika siang hari. Dan langsung saja setelah ini kita akan menuju lokasi kebun pisang yang jaraknya tidak jauh dari sini. Ikuti terus, saya Cid Hardianti.
Kondisi tanah yang subur bisa menghasilkan tanaman dengan kualitas yang sangat bagus. Agar tanaman pisang dapat tumbuh dengan subur, jangan lupa untuk lakukan penyiraman secara teratur, yaitu 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari, terutama saat musim kemarau. Selain itu, jangan lupa untuk memeriksa daun-daun pisang. Jika ada yang terserang penyakit, segeralah untuk dipetik atau dibuang, agar tidak berpengaruh buruk terhadap batang pisang. Pastikan lahan yang akan ditanami buah pisang terbebas dari penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi kualitas tanaman pisang. Serta lakukan pengendalian hama dan penyakit yang tepat. Selain itu, bersihkan lahan dari gulma secara berkala agar nutrisi tanaman dapat terserap dengan baik. Lahan kebun pisang yang luas ini dikelola dengan sangat baik, sehingga dapat menghasilkan buah pisang yang berkualitas. Selain cara pengelolaannya yang bagus, kondisi tanah yang sangat subur di daerah ini juga menjadi faktor keberhasilan terhadap pertumbuhan tanaman pisang. Pak, ini ada berapa luas lahan kebun pisang di sini dan jumlah batang di kebunnya ini berapa, Pak? Kira-kira ada 3 hektar kurang lebih. Pohon pisangnya kira-kira ada 200 batang, 5 tanda 1 hari. Ada 3 tanda, kira-kira ada 3 juta 1 hari, 1 bulan. Cukup untuk biaya sehari-hari. Bisa di sekolah anak. Untuk mengetahui masa panen pisang bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menghitung jumlah hari dari bunga mekar sampai siap dipanen, ataupun dengan memperhatikan bentuk buahnya. Buah pisang dapat dipanen saat sudah berumur 80 hingga 100 hari, tergantung dari jenisnya. Tingkat ketuaan buah pisang bisa juga ditentukan dari umurnya, yaitu sekitar 12 hingga 15 bulan sejak penanaman hingga panen. Atau bila dihitung sejak pisang mulai berbunga, sekitar 3 hingga 6 bulan atau tergantung dari varietasnya. Pemanenan buah pisang paling bagus dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 7 hingga pukul 10, atau dapat juga dilakukan pada sore hari, dari pukul 15 hingga pukul 17. Kami kerja sini sudah 2 tahun. Kalau masuk kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan biasa kegiatan sehari-harinya apa aja nih? Kegiatan sehari-hari ya kayak inilah, kami bertani, nanam pisang, nanam coklat, banyaklah dan lain-lain gitu. Dan di masa kan ini lagi masa pandemi sulit untuk dapat pekerjaan. Nah, berarti ada nggak tambahan lain dari sini, atau dari sini bisa nggak mencukupi kebutuhan sehari-harinya? Kalau tambahan lain nggak ada, kalau lagi pandemi kayak gini. Cuma kami yang ada cuma di sini aja untuk sehari-harinya. Lebih cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Bisa untuk cukupi kebutuhan sehari-harinya. Berapa pendapatan yang didapatkan Pak dari sini?
Ada kadang-kadang ada 3 juta nanti 1 bulan, kadang-kadang nanti lebih 3,5, paling rendah lah 500. Buah pisang dipanen bersama tandannya. Panjang tandan yang diambil adalah 30 cm dari pangkal sisir paling atas. Saat proses panen, gunakan pisau ataupun parang yang tajam dan bersih. Setelah itu batang pisang dipotong setinggi 1 meter dari permukaan tanah. Hal ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan tunas. Kemudian tandan pisang diangkut dan dibawa ke tempat penyimpanan. Tandan pisang disimpan dalam posisi terbalik agar getah dari bekas potongan menetes ke bawah tanpa mengotori buah. Mana biasanya kegiatan sehari-harinya apa aja di sini? Kalau kegiatannya sehari-hari di sini, yang pertama kita membersihkan lahan, juga menanam pisang. Yang ada pisang udah kita panen pisang. Terus juga merawat yang sudah kita tanam. Mungkin itu aja kegiatan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, biasanya dari sini pendapatan yang didapatkan itu cukup nggak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai anak muda nih? Kalau masalah kecukupan ya cukup kalau untuk saya kan. Cuman kalau dari kecukupan dari hasil kebun ini sudah sangat lumayan, karena dari sini juga saya sudah bisa kuliah, juga bisa bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di Aceh Besar. Pokoknya sudah bersyukur ya. Dan misalnya nanti orang tua mengalihkan kerjaan ini untuk Maulana sendiri tertarik nggak? Untuk masalah ini kan, cuman sangat tertarik sebenarnya, karena di pertanian ini prospek kedepannya sangat menjanjikan, karena kita gaji per hari itu alhamdulillah selalu ada. Pohon pisang atau buah pisang ini khususnya di Aceh itu masih terlalu banyak yang perlu untuk konsumsi bahan pisang, buah pisang untuk khususnya wilayah Aceh cukup banyak yang kita butuhkan, sedangkan penanaman pohon pisang ini masih sangat kurang, sehingga kita dorong masyarakat khususnya di wilayah desa kita Negli untuk supaya bisa menanam tanaman pisang yang memang kalau kita lihat di sini sangat menjanjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kami selalu menghadirkan informasi terkini
terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan mengisi lembaran Aceh Harian dirangkai dengan berita terhangat lainnya yang berhasil diput oleh tim redaksi TVRI Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya, pemirsa, meskipun di tengah-tengah hutan belantara seperti yang ada di sini, masih banyak sekali potensi alam yang bisa kita dapatkan di sini. Salah satunya adalah buah pisang seperti yang sudah kita lihat tadi. Dan saat ini saya sedang berada di kebun milik Pak Burhan dan bisa dilihat lahan di sini cukup luas dan juga pohon pisang di sini tumbuh dengan cukup baik karena ini juga didukung oleh tanah yang sangat subur di daerah ini. Dan biasanya nih pemirsa, Pak Burhan bisa menghasilkan perharinya 5 hingga 7 tandan yang mana kemudian hasilnya itu dipasarkan ke sejumlah pasar yang ada di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan hasil tersebut bisa dimanfaatkan oleh Pak Burhan untuk menyekolahkan anaknya. Dan pemirsa, demikian Binatani hari ini, semoga bisa memberikan manfaat dan juga edukasi untuk Anda di rumah. Sampai jumpa, saya Cid Hardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui proses panen, kemudian buah pisang siap untuk dipasarkan. Buah pisang ini biasanya dibawa ke pasar setempat untuk dijual. Harga jual buah pisang ini biasanya bervariasi, mulai dari harga Rp8.000 hingga Rp15.000 per sisirnya. Dari penjualan ini, para petani pisang bisa mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah per bulannya. Dengan keuntungan yang didapatkan, mereka bisa membiayai kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa membantu dalam menyekolahkan anak-anaknya.